6 fakta ramalan Presiden Jokowi soal demo kenaikan harga BBM benar terjadi. Di negara kita bayangkan kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100. Demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Demo-demo mahasiswa sekarang sepertinya sudah masuk angin. Agendanya nggak jelas, tuntutannya nggak fokus. Dan yang lucunya, mereka yang demo banyak yang nggak paham. Ngapain sih mereka turun ke jalan? Malu nggak tuh mahasiswa? Harusnya malu dong kalau otaknya cerdas. Dan seperti biasa, di setiap aksi mahasiswa ini selalu saja rawan ditunggangi oleh para penumpang gelap. Ya misalnya kelompok ex-HTI, FPI, dan komplotan corong oposisi yang selalu mengintai. Bahkan ada juga yang sesumbar, katanya mereka siap melengsarkan Jokowi pada tanggal ini coba. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Jokowi sudah memprediksi saat harga BBM naik, banyak aksi demo di sana. Prediksi ini bercatat pada pengalaman sebelum-sebelumnya. Adapun harga bahan bakar minyak atau BBM dan juga solar bersubsidi resmi naik pada 13 September 2022. Harga Pertalite naik jadi Rp10.000, harga solar Rp6.800 per liter. Terus harga Pertamax-nya Rp14.500 per liternya. Tapi di beberapa provinsi luar Jawa ada yang harganya Rp15.200 per liternya. Berikut ini adalah faktor ramalan pro yang Jokowi soal demo harga BBM yang naik yang dirangkum oleh Okezone di Jakarta. Yang pertama tentang ramalan demo, di mana-mana ya ramalan Presiden Jokowi soal kenaikan harga BBM direspon. Demo ternyata benar. Usai pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite sampai Pertamax, Serikat Pekerja berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 6 September 2022. Bayangkan, kita naik kadang-kadang 10% saja demonya 3 bulan. Ini negara-negara lain naik 2 kali lipat artinya 100% naik, kata Jokowi. Diluaskan kemudian yang kedua adalah demo berhari-hari. Ya, Polda Metro Jaya menutup sejumlah akses jalan di sekitar Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah elemen mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM. Rencananya pada pengunjuk rasa akan menuju istana dari informasi yang diperoleh saat ini. Massa juga akan menyampaikan aspirasinya itu berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Diduga ini merupakan hari kelima elemen mahasiswa melakukan unjuk rasa. Mereka hendak unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, namun selalu gagal. Yang ketiga, respon pengusaha-pengusaha angkat suara soal kenaikan harga BBM Pertalite, solar sampai Pertamax yang berlaku mulai Sabtu kemarin. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Tauhid DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan kenaikan BBM bersubsidi telah diantisipasi kalangan pengusaha. Beber dia, kenaikan tarif BBM akan menyesuaikan dan bakal berpengaruh terhadap dunia usaha, agar pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM. Misalnya seperti kenaikan tarif transportasi dan logistik yang seharusnya 5, kemudian mengendalikan harga bahan pokok, pangan, dan gas, sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan juga konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga dan keempat 2022 tetap di atas 5%. Dengan harapan terjaganya tidak turun secara drastis, sehingga tidak menurunkan produk. Para pelaku usaha, kita apresiasi ini, bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana bansos tambahan sebesar Rp24,7 triliun
yang itu akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai sebesar Rp150.000 dan diberikan selama 4 kali. Yang keempat, ekonomi akan bergejolak. Investama Vending Susianto mengatakan para investor pasar saham tengah mencermati hal yang bisa menjadi dampak dari kenaikan harga BBM. Dampak yang pertama itu ekonomi, karena paling berhubungan dengan kenaikan harga BBM, dan yang kelima adalah kenaikan harga bahan pokok. Bima Yudhistia dia mengatakan, pemerintah perlu benar-benar mencermati dampak yang ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM, terutama yang bersubsidi. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, di saat bersamaan masyarakat juga harus melewati ini, masih bahan pangan, atau yang hampir menyentuh angka 11% secara tahunan per Juli 2022. Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak. Maka kelas menengah bisa saja mengorbankan belanja yang lain, ujarnya. Yang keenam adalah dampak industri jasa keuangan. Ya, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi merupakan respon pemerintah dalam menghadapi kondisi defisit anggaran ataupun fiskal yang beresiko karena adanya kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa waktu belakangan. Presiden Jokowi sudah memprediksi saat harga BBM naik, banyak aksi demo di sana. Prediksi ini bercatat pada pengalaman sebelum-sebelumnya. Adapun harga bahan bakar minyak atau BBM dan juga solar bersubsidi resmi naik pada 13 September 2022. Harga Pertalite naik jadi Rp10.000, harga solar Rp6.800 per liter, terus harga Pertamax-nya Rp14.500 per liternya. Tapi di beberapa provinsi luar Jawa ada yang harganya Rp15.200 per liternya. Berikut ini adalah faktor ramalan pro yang Jokowi soal demo harga BBM yang naik yang dirangkum oleh Okezone di Jakarta. Yang pertama, tentang ramalan demo, di mana-mana ya ramalan Presiden Jokowi soal kenaikan harga BBM direspon. Demo ternyata benar. Usai pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite sampai Pertamax, Serikat Pekerja berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 6 September 2022. Bayangkan, kita naik kadang-kadang 10% saja demonya 3 bulan. Ini negara-negara lain naik 2 kali lipat, artinya 100% naik, kata Jokowi. Diluaskan kemudian yang kedua adalah demo berhari-hari. Ya, Polda Metro Jaya menutup sejumlah akses jalan di sekitar Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah elemen mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM. Rencananya pada pengunjuk rasa akan menuju istana dari informasi yang diperoleh saat ini. Massa juga akan menyampaikan aspirasinya itu berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Diduga ini merupakan hari kelima elemen mahasiswa melakukan unjuk rasa. Mereka hendak unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, namun selalu gagal. Yang ketiga, respon pengusaha-pengusaha angkat suara soal kenaikan harga BBM Pertalite, solar sampai Pertamax yang berlaku mulai Sabtu kemarin. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Tauhid DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan kenaikan BBM bersubsidi telah diantisipasi kalangan pengusaha. Beber dia, kenaikan tarif BBM akan menyesuaikan dan bakal berpengaruh terhadap dunia usaha, agar pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM. Misalnya seperti kenaikan tarif transportasi dan logistik yang seharusnya 5, kemudian mengendalikan harga bahan pokok, pangan, dan gas, sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan juga konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga dan keempat 2022 tetap di atas 5%. Dengan harapan terjaganya tidak turun secara drastis, sehingga tidak menurunkan produk. Para pelaku usaha Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
benar.